Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bersama saya mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bawakan ini dengan sehat tanpa kekurangan saudara apapun. Saudara, jika minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana menjadi pribadi yang berbeda, hari ini kita akan belajar menjadi pribadi yang taat. Taat terhadap perintah Tuhan, taat terhadap panggilan Tuhan, agar hidup kita sukses. Definisi sukses menurut Alkitab bukanlah sukses mempunyai harta yang banyak, bukan sukses dalam pekerjaan, tetapi sukses menjadi berkat, sukses untuk bisa hidup kekal, dan sukses untuk bersama-sama mempelai pria surga kita, itu Tuhan Yesus Kristus. Itulah definisi sukses. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Yunus bin Amittai. Mari kita baca dahulu ayatnya pada Yunus pasal 1 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk membuat Niniwe bertobat, untuk Niniwe kembali pada Tuhan. Dan secara tidak langsung Allah memerintahkan Yunus untuk menjadi berkat. Tapi Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus tidak taat kepada Tuhan. Yunus nakal. Padahal perintah Tuhan jelas, pergi tok ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak menuruti kata-kata Allah, sehingga ayat ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, tetapi jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketaatan itu kunci hidup sukses. Kita belajar dari Yunus ini, Nabi Yunus, bahwa ia diperintahkan Tuhan untuk ke Niniwe. Tetapi ayat 3, dia menjauh dari Tuhan. Dia gak mau nurut. Mungkin dia tidak mengerti rencana Allah buat dirinya dan buat banyak orang, sehingga ia membayar kapal untuk ke Tarsis, yang bukan tujuannya, dan jauh dari hadapan Tuhan. Allah kita mengasihi semua orang, sehingga kasihnya dibuktikan lewat ayat yang ke-4. Ketika dia sudah naik kapal, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul. Gunanya buat apa? Agar Yunus sadar akan panggilannya, agar Yunus tahu tujuan hidupnya. Itulah kasih Allah buat Yunus dan buat kita semua, bahwa panggilan Tuhan tidak pernah salah. Mungkin Yunus berkata, Tuhan kenapa harus ke Niniwe? Itu kan kota jahat, akeh pembunuh nih. Kok Tuhan salah kali ya? Nah, itu dia. Meragukan panggilan Tuhan membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan seperti Yunus, tidak taat. Ayat ke-5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, tertidur dengan nyenyak. Dan datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidak tidur nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunus yang undi. Saudara, orang
Yang taat kepada Tuhan akan dilindungi Tuhan, akan diberi Tuhan berkat. Tetapi kita lihat Yunus tidak taat, sehingga Tuhan mengirimkan angin ribut ke laut itu, dan seluruh kapal gempar, takut, dibuang barang-barangnya tapi nggak kunjung bisa. Lalu mereka undi, siapa ini yang menyebabkan kita? Ternyata Yunus. Terbuktilah Yunus yang tidak taat itu. Lalu Yunus dibuang ke laut. Kita tahu ceritanya, menjadi tenang, dan Yunus dimakan ikan besar. Padahal perintah Tuhan itu simpel, pergilah ke Niniwe dan berserulah terhadap mereka agar mereka bertobat. Simpel. Tetapi kadang pikiran kita sering bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita tidak percaya kepada Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak taat. Kita harus belajar dari pribadi Yunus, dan terlebih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, saya acungi jempol, bahkan saya luar biasa, saya kagum. Saya menitikan air mata ketika membaca Alkitab tentang Yesus Kristus, yang dia taat sampai mati, yang rela dicambuki, disalib, disiksa demikian rupa untuk hidup kita. Untuk itulah kita harus hidup taat, untuk menghayati pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Setelah Yunus di perut ikan, dan ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dan di ayat 3 tentang tobatan Niniwe. Saudara, tahukah bahwa ketaatan itu gampang kita mengatakannya, tetapi kita sulit melakukannya. Kenapa? Masih ada ego dan pikiran kita. Kita masih bersandar kepada pengertian sendiri kita, ya kan? Gak diragukan lagi. Itu sudah natur manusia. Tetapi kita yang tahu firman Tuhan, yang kita belajar firman Tuhan tiap hari Minggu, harus tahu bahwa seorang Kristen harus punya sikap ketaatan dalam hal segala apapun, termasuk dalam firman Tuhan. Itu simpel Tuhan. Tetapi kadang kita terlalu berpikir, terlalu memakan logika kita, sehingga kita tidak percaya kepada Allah, dan kita berbuat dosa akhirnya. Kita mengingkari kemauan Allah dan panggilan Allah. Saudara, saat ini firman Tuhan kali ini ingin mengingatkan kita, taatlah kepada Tuhan apapun yang Dia katakan. Jangan ragu, terutama jangan menggunakan logika kita. Kalau saya ditempatkan di sana sama Tuhan, saya gimana ya? Jangan begitu, saudara. Artinya saudara meragukan kuasa Allah. Allah yang Maha Kuasa sanggup menyelesaikan apa saja, bahkan hidup saudara. Jangan khawatir. Maka dari itu, sekarang jadilah pribadi yang taat, karena itulah kunci hidup sukses. Ingat, sukses, hidup yang sukses bukan hanya harta dan lain sebagainya yang jasmani, tapi hidup sukses yang pertama, sukses menjadi berkat bagi orang lain, sehingga banyak orang-orang dimenangkan, dan terlebih sukses bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hari ini, hari yang Kau telah berikan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya menguatkan hati kami dan menjadikan pribadi kami yang semakin taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk pahlawan kami Tuhan di negara kami, yaitu tim medis, dokter, suster dan lain sebagainya yang menangani pasien-pasien corona ini. Kiranya Engkau memberi kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Dan juga untuk pasien-pasien virus corona ini Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan, bilur-bilur-Mu mengalir di atas mereka Tuhan, sehingga mereka dapat sembuh dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Maha Kuasa. Engkau sanggup menyelesaikan apapun.
Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan virus corona ini Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami semua dapat berkumpul, melakukan aktivitas seperti biasa, dan terlebih lagi berkumpul bersekutu, menerangkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa sembahyang ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menonton video ini, like, comment, dan subscribe. Sungguh bersyukur saya dalam video pertama saya mendapatkan feedback yang baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan saya sangat menerima kritik dan saran saudara untuk membangun saya. Saya belum sempurna, saya butuh pendapat saudara-saudara sekalian. Dan saudara bisa bertanya tentang suatu hal yang Anda ingin tanyakan, bisa nanti melalui komen YouTube atau tidak WhatsApp saya. Demikian saudara, jagalah kebersihan, jagalah kesehatan, dan terlebih teruslah baca firman Tuhan agar iman saudara tumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.